Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas besar simulasi komputer mengenai analisis sistem antrian pembelian bahan bakar di SPBU Pabelan. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Daud Nur Fajrul Falak dengan NIM D600200103. Kemudian ada Tio Satria Ardan dengan NIM D600220063. Kemudian ada saya sendiri Iqbal Zawawi Al-Hafid dengan NIM D600220070. Kemudian yang terakhir ada Khairul Anwar dengan NIM D600220081. Yang pertama ada ruang lingkup. SPBU Pabelan yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Banaran, Kartasura, Sukoharjo merupakan SPBU yang beroperasi 24 jam dan menyediakan bahan bakar seperti Pertalite, Pertamax, dan solar, serta dilengkapi fasilitas ATM. Penelitian ini memfokuskan pada sistem antrian bahan bakar Pertamax di SPBU tersebut yang mencakup proses kedatangan kendaraan, pengelompokan jenis kendaraan, hingga pengisian dan keluarnya kendaraan dari area SPBU. Mungkin pelayanan pengisian pertama terbilang cepat karena efisiensi pegawai dan penggunaan uang pas oleh sebagian besar pembeli. Antrean tetap bisa terjadi akibat adanya konsumen yang tidak menggunakan uang pas, sehingga memperlambat proses transaksi dan menyebabkan waktu tunggu lebih lama. Kemudian ada model konseptual dan karakteristik sistem antrian. Sistem pembelian bahan bakar di SPBU Pabelan terdiri dari 4 proses utama, yaitu kedatangan pelanggan, pemilihan jenis stasiun BBM, antrian, dan pelayanan. Kedatangan pelanggan bersifat acak tanpa batasan jumlah atau waktu. Sementara pemilihan stasiun disesuaikan dengan jenis BBM yang dibutuhkan, di mana setiap jenis memiliki jalur antrian terpisah. Antrian tidak terbatas dan cenderung padat pada jam sibuk pagi dan sore. Proses pelayanan meliputi pengisian bahan bakar oleh petugas hingga penyelesaian pembayaran dengan durasi tergantung pada volume pembelian. SPBU ini menerapkan model antrian single channel single pass dengan prinsip first come first serve, dan keseluruhan proses dapat digambarkan melalui diagram alur sistem antrian. Kemudian ada logic flow diagram. Berikut ini gambar logic flow diagram. Logic flow diagram adalah diagram yang menggambarkan alur logika atau urutan proses dalam suatu sistem secara sistematis dan terstruktur menggunakan simbol-simbol standar seperti panah, kotak, proses, dan keputusan. Diagram ini membantu memahami bagaimana data atau proses berpindah dan berinteraksi di dalam sistem. Kemudian ada proses flow diagram. Berikut ini proses flow diagram dari pengamatan SPBU Pabelan. Adapun pengertiannya yaitu diagram yang menunjukkan alur proses kerja atau produksi dalam suatu sistem secara visual. PFD atau proses flow diagram menggambarkan tahapan-tahapan utama dalam suatu proses, termasuk input, output, dan peralatan yang digunakan, biasanya dengan simbol-simbol standar seperti kotak, panah, dan lingkaran. Berikut ini diagram untuk memahami dan menganalisis proses secara keseluruhan. Kemudian ada data pengamatan pelayanan pertama di SPBU Pabelan. Pengamatan dilakukan pada pukul 15.00, di mana waktu itu adalah waktu yang menunjukkan keramaian pelanggan saat mengisi bahan bakar pertama dengan jumlah pelanggan yaitu 53.
Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Tio. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Iqbal. Yang pertama, histogram dan analisis data waktu antar waktu kedatangan. Berdasarkan hasil uji distribusi waktu antar kedatangan atau interval arrival time menggunakan software EasyFit menunjukkan hasil uji yang berdistribusi adalah uji eksponensial. Hasil menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 0,33145 dan nilai A,05. Uji distribusi dikatakan berdistribusi apabila p-value lebih besar dari A, maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi eksponensial. Dua, histogram dan analisis data waktu tunggu. Berdasarkan hasil distribusi waktu tunggu atau waiting time menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa hasil uji distribusi adalah uji normal. Hasil menunjukkan bahwa nilai P adalah 0,00394 dan nilai A adalah 0,05. Uji di, uji distribusi dikatakan berdistribusi apabila nilai p-value lebih besar dari A. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kita dapat melihat grafiknya di sebelah kanan dan bawah ini. Yang ketiga, histogram dan analisis data waktu lama pelayanan. Berdasarkan hasil uji distribusi waktu lama pelayanan atau service time menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa hasil uji distribusi adalah uji normal. Hasil menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 0,74991 dan nilai A 0,05. Uji distribusi dikatakan berdistribusi apabila nilai p-value lebih besar dari A. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kita dapat melihat grafiknya di sebelah kiri dan bawah ini. Next. Ya, selanjutnya histogram dan analisis data waktu dalam sistem. Berdasarkan hasil uji distribusi waktu dalam sistem atau time e-system menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa hasil uji yang berdistribusi adalah uji. Hasil menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 0,81933 dan nilai A adalah 0,05. Uji distribusi dikatakan berdistribusi apabila nilai p-value lebih besar dari A. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kita dapat melihat grafik dan hasil EasyFit di samping kiri dan bawah kanan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Berikutnya terdapat model simulasi skenario 1. Hasil running simulasi analogi skenario 1 pada antrian SPBU Pabelan menunjukkan beberapa metrik penting yang dapat dianalisis. Diperoleh data rata-rata waktu mengantri, rata-rata waktu pelayanan, rata-rata waktu dalam sistem, panjang antrian, serta utilitas pelayanan yang semuanya sama yaitu 30 data.
Dari hasil pengolahan tersebut didapatkan rata-rata waktu mengantri sebesar 146,26 detik, rata-rata waktu pelayanan sebesar 299,31 detik, serta rata-rata waktu dalam sistem sebesar 445,543 detik dengan utilitas pelayanan rata-rata sebesar 95%. Kemudian terdapat model simulasi skenario 2. Hasil running simulasi analogik skenario 2 pada antrian SPBU Pabelan menunjukkan beberapa metrik penting yang dapat dianalisis. Diperoleh data rata-rata waktu mengantri, rata-rata waktu pelayanan, rata-rata waktu dalam sistem, panjang antrian, serta utilitas pelayanan yang semuanya sama, yaitu 30 data. Dari hasil pengolahan tersebut didapatkan rata-rata waktu mengantri sebesar 447,37 detik, rata-rata waktu pelayanan sebesar 230,22 detik, serta rata-rata waktu dalam sistem sebesar 667,60 detik, dengan utilitas pelayanan rata-rata sebesar 88%. Kemudian terdapat model simulasi skenario 3. Hasil running simulasi analogik skenario 3 pada antrian SPBU Pabelan menunjukkan beberapa metrik penting yang dapat dianalisis. Diperoleh data rata-rata waktu mengantri, rata-rata waktu pelayanan, rata-rata waktu dalam sistem, panjang antrian, serta utilitas pelayanan yang semuanya sama, yaitu 30 data. Dari hasil pengolahan tersebut didapatkan rata-rata waktu mengantri sebesar 76,437 detik, rata-rata waktu pelayanan sebesar 406,207 detik, serta rata-rata waktu dalam sistem sebesar 482,644 detik, serta panjang antrian 16,69 detik, dengan utilitas pelayanan rata-rata sebesar 42%. Kemudian terdapat validasi. Validasi adalah proses untuk memastikan bahwa suatu sistem, produk, atau layanan memenuhi persyaratan dan harapan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian atau pengembangan, validasi sering kali melibatkan pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan akurat. Validasi bertujuan untuk menjamin kualitas produk, sistem, atau layanan dengan memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi cacat atau kesalahan. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara membandingkan dari sebuah sistem nyata dengan sistem model konseptual. Berikut akan dijelaskan oleh rekan kami. Hasil pengujian skenario 1. Pada analisis skenario 1 didapatkan hasil pengolahan pengujian hipotesis sampel ganda dan dapat disimpulkan bahwa HO ditolak karena nilai T dihitung lebih besar dari nilai Z kritis dan p-value lebih besar taraf signifikan, sehingga klaim yang menyatakan rata-rata output sistem nyata sama dengan rata-rata output sistem simulasi satu tidak sesuai. Next. Hasil pengujian skenario 2. Pada analisis skenario 2 didapatkan hasil, yaitu pengolahan pengujian hipotesis simpel ganda dan dapat disimpulkan bahwa HO diterima karena nilai T hitungan lebih kecil dan nilai Z kritis dan p-value lebih besar taraf signifikan, sehingga klaim yang menyatakan rata-rata output sistem nyata sama dengan rata-rata output sistem simulasi 2 adalah benar. Next. Verifikasi. Verifikasi adalah proses pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran, keakuratan, atau validitas informasi, dokumen, atau data.
Dalam konteks penelitian, verifikasi bertujuan untuk menentukan kebenaran dari pernyataan dengan menggunakan metode emplik dan pengujian ilmiah. Tujuan dari verifikasi untuk memeriksa atau menerjemahkan model simulasi apakah model yang telah dibuat sudah benar. Di samping ini merupakan tabel hasil verifikasi skenario 1, skenario 2, dan skenario 3 yang telah diperoleh sebagai berikut. Next. Kesimpulan. Pada poin 1, berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan software EasyFit, diketahui bahwa data waktu antar kedatangan mengikuti distribusi Weibull, data waktu tumbuh mengikuti distribusi Jagung, data waktu pelayan mengikuti distribusi Genezeit Gamma 4T, dan data waktu dalam sistem mengikuti distribusi Whitby. 2. Pada skenario 1, yaitu kondisi saat pengamatan langsung dilakukan di SPBU Pabelan, diperoleh rata-rata waktu penantian sebesar 146,26 detik, rata-rata waktu pelayanan sebesar 299,28 detik, dan rata-rata waktu dalam sistem sebesar 445,54 detik. 3. Skenario 2 dilakukan dengan membandingkan variasi frekuensi kedatangan pelanggan, dan hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggu adalah 447,379 detik, rata-rata waktu pelayanan 230,22 detik, dan rata-rata waktu dalam sistem sebesar 667,6 detik. 4. Pada skenario 3 dilakukan penambahan jumlah petugas menjadi 2 petugas, dan hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggu adalah 76,437 detik, rata-rata waktu pelayanan 406,207 detik, serta rata-rata waktu dalam sistem sebesar 482,644 detik. Berdasarkan hasil validasi menggunakan uji normalitas, dapat disimpulkan bahwa baik data simulasi maupun data aktual terdistribusi secara normal, sehingga dapat digunakan untuk proses analisis statistik lanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8, mengenai analisis sistem antrian pembelian bahan bakar di SPBU Pabelan. Mungkin banyak kekurangannya, banyak keluputannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Iya, Kang.